Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI, Purnawirawan, Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu, 17 September 2025. Dikutip dari Tribun News, setelah pelantikan, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Jenderal Kehormatan kepada Djamari. Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Edna Caroline, memandang penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam definitif setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, kata dia, Presiden Prabowo sangat mempertimbangkan masalah senioritas sebagaimana tradisi militer. Menurutnya posisi Menko Polkam sebagai koordinator menuntut sosok yang senior. Dengan pemberian jabatan Jenderal Kehormatan, kata dia, Djamari jadi memiliki otoritas sebagai Menteri Koordinator yang diantaranya akan mengkoordinasikan TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Kedua, lanjut dia, Presiden Prabowo tetap berusaha untuk tidak mengutamakan dendam tetapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu. Yang menarik, Djamari merupakan sekretaris dari Dewan Kehormatan Perwira yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo pada tahun 1998, kata Edna saat dikonfirmasi tribunnews.com pada Rabu, 17 September 2025. Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan Djamari memiliki kedekatan dengan Prabowo dan Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin. Prabowo, kata dia, sejatinya masuk Akabri, sekarang dinamakan Akmil Magelang, tahun 1973 seangkatan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Menurut dia Prabowo lalu tinggal kelas dan bergabung dengan Akabri 1974 seangkatan dengan Djafri Syamsuddin. Disinilah, terjadi kedekatan karena Djamari yang merupakan Letting 1971 adalah pengasuh Letting 1974, yang berarti ia memiliki kedekatan personal dengan Prabowo dan Djafri, kata Edna. Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo saat mereka sama-sama di Akabri, lanjut dia. Usai reformasi dan saat Prabowo mendirikan partai, kata Edna, Djamari kemudian bergabung di Gerindra. Menurut Edna, walaupun Djamari bukanlah sosok yang menonjol namun hal ini menunjukkan rekonsiliasi personalnya dengan Prabowo. Selain itu, ia mencatat Djamari juga memiliki pengalaman politik pada periode 1997 hingga 1998 sebagai anggota MPR. Setelah itu, Djamari cenderung lebih banyak berkecimpung di dunia bisnis. Menurutnya hal yang perlu menjadi catatan adalah kedekatan antara Djamari, Prabowo, dan Djafri. Merujuk pada lingkaran politik keamanan di mana Prabowo, Djamari, dan Djafri merupakan teman-teman lama, bisa diduga tidak ada suara yang berbeda dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait politik dan keamanan, kata dia. Tidak saja ketiganya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari angkatan 70-an yang kurang lebih punya mindset dan budaya dari masa itu, ungkap Edna. Kehadiran Budi Gunawan sebelumnya sebagai Menko Polkam, menurut dia, sebenarnya memberikan persepsi yang berbeda dengan latarnya sebagai Purnawirawan Polri. Namun ia berharap dengan dilantiknya Djamari sebagai Menko Polkam definitif, proses pengambilan keputusan di bidang politik dan keamanan juga disertai keterbukaan. Diharapkan, proses pengambilan keputusan dalam bidang Polkam juga disertai dengan keterbukaan dan diskusi agar tidak didominasi satu sudut pandang semata, pungkasnya. Siap. Dulu ya. Dimas gimana, Pak? Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Erick Thohir menegaskan bahwa seluruh cabang olahraga, cabur, akan mendapat perhatian yang setara dalam pembangunan olahraga nasional. Dikutip dari Tribun News, ia menolak anggapan bahwa sepak bola akan menjadi anak emas dalam kebijakan Kemenpora ke depan. Bapak Presiden meminta kita olahraga harus fokus nanti. Saya nggak mau bicara olahraga mana dulu, tapi misalnya tujuan kita Olimpiade. Olahraga mana yang akan kita fokus ke Olimpiade? Lalu posisi PON gimana? Posisi SEA Games gimana? Nah ini semua harus ditata ulang, kata Erick di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. Pernyataan ini menjadi sorotan karena Erick Thohir selama ini dikenal sebagai Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023. Di bawah kepemimpinannya, sepak bola Indonesia mengalami sejumlah kemajuan, termasuk peningkatan performa timnas Indonesia yang kini berada di jalur menuju Piala Dunia 2026. Ia juga aktif mendorong reformasi tata kelola Liga 1, pengembangan infrastruktur stadion, dan pembinaan usia dini.
Sebelum menjabat Menpora, Erick merupakan Menteri BUMN sejak 2019. Ia dikenal sebagai figur yang mendorong efisiensi dan transparansi di tubuh perusahaan negara. Di masa jabatannya, Erick membubarkan 7 BUMN yang dinilai tidak produktif, merestrukturisasi Garuda Indonesia, dan menangani kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri. Pengalamannya di sektor korporasi dan olahraga menjadi modal penting dalam merancang kebijakan olahraga nasional yang lebih terintegrasi. Namun, Erick menegaskan bahwa posisinya sebagai Menpora menuntut pendekatan yang lebih luas dan inklusif. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto agar olahraga dijadikan prioritas nasional sekaligus duta bangsa di kancah internasional. Bapak Presiden minta benar-benar olahraga dimasyarakatkan. Tapi olahraga yang terpenting untuk duta bangsa mencerminkan kewibawaan kita, dikdaya kita untuk dunia internasional, ini menjadi prioritas, ujarnya. Selain itu, Erick menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola yang bersih dalam dunia olahraga. Ia menyebut perlunya terobosan agar dunia olahraga terbebas dari stigma negatif. Kita harus cari bagaimana terobosan-terobosan di olahraga, karena penting sekali olahraga ini juga harus bersih, transparan tanpa ada hal-hal yang selama ini banyak stigma olahraga ini banyak hal yang kurang sehat, tegasnya. Untuk memastikan arah pembangunan olahraga yang konsisten, Erick berencana mengundang seluruh mantan Menpora untuk menyusun roadmap olahraga nasional hingga 2045. Ia menilai penting adanya kesepakatan lintas periode agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Rencana besok kita akan diskusi. Saya akan mengundang semua bekas Menpora, apakah besok atau minggu depan, untuk kita konsolidasi roadmap. Jangan masing-masing Menpora punya roadmap sendiri-sendiri. Justru kita sama-sama bersepakat, roadmap ke depan sampai 2045 seperti apa, jelas Erick. Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa olahraga ke depan harus inklusif, tidak hanya untuk atlet elit, tetapi juga bagi pemuda dan penyandang disabilitas. Sama, saya rasa kadang-kadang juga kita bicara Menteri Pemuda dan Olahraga, pemudinya hilang. Nah kita nggak boleh, sama pemuda-pemudi harus menjadi bagian. Sama disabilitas itu bagian terpenting juga, saudara-saudara kita yang punya kelebihan, ya kita harus rangkul, harus kita berikan proporsional yang tepat, pungkasnya. Sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi, ini basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.